Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama bitamami syaimi Ramadan wa a'malih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma pasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kesempatan kepada kita sehingga kita bisa menamatkan saum Ramadan selama 1 bulan. Alhamdulillah kita udah nyampai kepada hari yang suci yang dikatakan Idul Fitri. Mudah-mudahan saum kita selama 1 bulan ini diterima dengan mulus, tidak ada cacat pun sedikit. Salawat serta salam Allah Ta'ala semoga senantiasa tercurah pada junjungan alam, junjungan kita, yaitu Nabiyana wa Habibana Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'at, atba'ut tabi'in, dan mudah-mudahan sampai juga kepada kita selaku umatnya yang selalu turut anut kepada ajarannya sampai yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, berbahagialah bagi orang yang telah menamatkan saum selama Ramadan, karena datangnya Idul Fitri berarti kita suci dari berbagai macam noda, dosa, hilaf, dan salah. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri merupakan hari kemenangan bagi orang muslim yang beriman. Karena tidak sedikit orang mengaku diri Islam, dia berani meninggalkan saum atau berani meninggalkan sholat. Maka beruntunglah bagi orang yang beriman yang bisa melaksanakan atau menamatkan saum selama Ramadan ini. Mudah-mudahan saum kita juga termasuk yang diterima oleh Allah Ta'ala tanpa ada cacat sedikit pun. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, Idul Fitri merupakan yang artinya berarti kembali kepada kesucian. Kenapa kita dikatakan kembali kepada kesucian? Karena kita sadar dengan melaksanakan sholat taraweh, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah telah bersabda, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambihi. Yang artinya, barang siapa yang melaksanakan sholat taraweh dengan iman dan mengharap ridho Allah Ta'ala, maka ghufirallahu, diampuni bagi mereka atau bagi dia ma taqaddama min dambihi, dari dosa-dosanya yang telah lalu. Maha berbahagialah bagi yang bisa melaksanakan sholat taraweh. Hadirin rahimakumullah, lantas apa amalan yang harus dikerjakan pada malam Idul Fitri atau di hari Idul Fitri? Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Yang artinya, qad aflaha, telah beruntunglah atau berbahagialah, man tazakka, bagi orang yang telah mengeluarkan zakat atau mensucikan dirinya dengan mengeluarkan zakat. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dan mau berzikir atau menyebut nama Allah dan mau melaksanakan sholat. Makanya di hari raya Idul Fitri ada yang katakan sholat Idul Fitri. Maksudnya sholat untuk mengembalikan kita kepada kesucian. Hadirin rahimakumullah, sholat Idul Fitri merupakan sholat yang hukumnya sunat muakkad. Sholatnya bahkan dianjurkan bukan di masjid tapi di lapangan. Kenapa? Karena diharapkan orang yang sedang tidak suci juga, artinya orang yang datang bulan atau sedang menstruasi, bisa menghadiri
kepada acara sholat tersebut. Cuma mereka hanya mendengarkan saja, tidak ikut sholat. Hadirin rahimakumullah, di malam Idul Fitri kita dianjurkan untuk mengagungkan nama Allah, mensucikan nama Allah, dan mengesahkan nama Allah, yaitu dengan takbiran. Alhamdulillah, kalau kita datang dengan malam Idul Fitri, di tiap masjid kita ramai dengan takbir, tahmid, tahlil, dan tasbih dengan tujuan mengagungkan nama Allah, mengesahkan nama Allah, dan mensucikan nama Allah, serta memuji nama Allah dengan takbiran tersebut. Hadirin rahimakumullah, sepantasnya bagi kita yang merasa udah kembali suci dari berbagai macam dosa dan hilaf serta kesalahan, mari kita agungkan hari Idul Fitri itu dengan kita memperbanyak dzikrullah atau dzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan mengagungkan dengan takbir tersebut. Hadirin rahimakumullah, amalan yang terbaik lagi apa? Sebagaimana udah tradisi di kita, setelah beres melaksanakan sholat Idul Fitri, kita suka bermaaf-maafan atau saling melubarkan. Makanya orang Sunda suka mengatakan lebaran Idul Fitri. Maksudnya itu saling memaafkan, supaya antara kita dengan yang lain atau yang dengan tetangga, dengan saudara atau dengan siapa saja, kita terbebas dari dosa perdosaan. Maka dianjurkan kita untuk saling musafahah atau bersalaman dengan tujuan silaturahmi, yaitu untuk saling membebaskan daripada kesalahan. Idul Fitri harus dijadikan oleh kita momen, yaitu untuk saling memaafkan. Makanya kita sering lihat di hari raya Idul Fitri ramai sekali orang yang kesana kesini dengan tujuan untuk silaturahim. Bahkan ada juga yang mendahulukan dia sebelum silaturahim kepada tetangga, kepada karib, teman, mereka suka mengutamakan silaturahmi kepada orang tua yang sudah tidak ada. Artinya datang ziarah ke kuburnya. Makanya kuburan-kuburan atau makbaroh atau tempat yang dikatakan oleh kita makom terakhir orang tua kita, suka ramai dikunjungi dengan tujuan mereka meminta maaf kepada orang tua dan mendoakan kepada arwah-arwah karuhun yang mereka yang udah ada di alam barzah. Sahabat Rasul yang bernama Ali bin Abi Thalib telah berkata, laisal id liman lubsul jadid walakinal id liman ta'atuhu tajid. Yang artinya, Idul Fitri bukan bagi orang yang bajunya bagus, walakinal id liman ta'atuhu tajid. Tetapi Idul Fitri adalah bagi orang yang takwanya atau keimanannya bertambah. Itulah yang hakikatnya Idul Fitri. Hadirin rahimakumullah, mungkin tausiah dari kami atau dari saya dicukupkan sampai sini. Mudah-mudahan ceramah yang singkat ini dapat bermanfaat sehingga kita bisa lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.